Selain matahari, apalagi ya sumber energi di bumi? Ayo kita cari tahu. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaat energi panas adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Amatilah teks notasi angka menanam jagung. Nah, berikut adalah teksnya ya. Lagunya berjudul Menanam Jagung, ciptaan Ibu Sud. Nah, identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu tersebut. Apa yang kamu temukan? Notasi angka lagu Menanam Jagung adalah irama lagu 4/4. Terdapat notasi angka Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, dan Si. Selanjutnya ditemukan angka 0 yang artinya adalah tanda istirahat. Selain itu, ditemukan tanda titik setengah not angka yang menandakan bahwa not angka sebelum tanda titik ketukannya bertambah. Misal 1, dibaca Do dengan 2 ketukan. Nah, berikutnya ditemukan juga dua notasi angka yang di atasnya diberi tanda garis. Artinya, kedua not tersebut dibaca dalam 1 ketukan atau masing-masing 1/8 ketukan. Tahukah kamu tinggi rendah nada? A. Berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Cobalah bersama gurumu. Pada teks lagu Menanam Jagung, tandailah 1 nada tinggi, 2 nada rendah. Birama lagu adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. 1 ketukan akan bernilai 1/4. C. Tanda garis di atas dua notasi angka menunjukkan bahwa kedua nada dalam 1 ketukan, masing-masing 1/8 ketukan. Nah, cobalah dengan gurumu untuk menyanyikan notasi lagu Menanam Jagung sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Gurumu akan memberikan tanda dengan ketukan. Yuk coba kita nyanyikan bersama-sama. Sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do. Do, sol, 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 do. Mi, do, mi, mi. Re, do, si, la, sol. Fa, fa, mi, re, do. Sol, mi, sol, fa, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Bagaimana? Bisa ya? Tanaman jagung dapat tumbuh karena air. Apakah air juga merupakan sumber energi? Ayo kita cari tahu. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Nah, amatilah di sekitarmu, tulislah sebanyak-banyaknya manfaat air bagi kamu. 1. Untuk kebutuhan cairan tubuh, yaitu minum. 2. Untuk membersihkan, yaitu mencuci dan mandi. 3. Digunakan sebagai salah satu sumber daya listrik. 4. Digunakan untuk menyiram tanaman. 5. Digunakan sebagai campuran bahan makanan. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Perhatikan gambar berikut. Diskusikan dengan temanmu. 1. Mengapa anak tersebut minum? Karena merasa haus. Rasa haus timbul akibat tubuh memerlukan cairan. 2. Mengapa anak tersebut mandi? Anak tersebut mandi karena untuk membersihkan badan agar terhindar dari penyakit akibat kuman dan kotoran. 3. Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Ya, mandi dan minum adalah kebutuhan manusia. 4. Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Jika tidak mempunyai air bersih, maka tidak dapat minum, tidak dapat mandi, dan tidak dapat melakukan aktivitas yang membutuhkan air bersih. Akibatnya, tubuh dapat mengalami dehidrasi karena kekurangan air dan menimbulkan penyakit. 5.
Apakah kita semua membutuhkan air bersih? Iya, kita semua membutuhkan air bersih. 6. Apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Iya, semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih. 7. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir atau bahkan sebelum lahir. 8. Carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat berikut alasannya. Contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Kemudian hak untuk diperlakukan yang sama dalam masyarakat, sebagai bentuk dari hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi. Hak menyampaikan pendapat, sebagai bagian dari masyarakat, kita berhak menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Setiap warga negara berhak untuk bebas memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan sila pertama dari Pancasila. Kemudian setiap warga negara berhak memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, gambar A berikut adalah gambar membersihkan sungai. Dan gambar B ini menutup keran jika air di bak telah penuh. Tulislah dalam diagram berikut. Apa itu hak? Arti hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir atau bahkan sebelum lahir. Contoh hak adalah bebas menyampaikan pendapat, mendapatkan pendidikan yang baik, dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Bukan contoh hak adalah bebas melakukan kejahatan, mencontek saat ujian, dan memukul teman jika tidak mau membantu. Diskusikan dengan kelompokmu. 1. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Dampak dari kegiatan tersebut yaitu sungai menjadi bersih dan tidak tercemar lagi. 2. Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? Jika kita tidak melakukan seperti gambar A, maka sungai menjadi tercemar sehingga airnya tidak dapat dimanfaatkan. 3. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Dampak dari kegiatan pada gambar B yaitu hemat listrik dan air. 4. Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? Jika kita tidak melakukan seperti gambar B, maka akan banyak air yang terbuang, karena bak tidak mampu lagi menampung air. Selain itu juga dapat menyebabkan pemborosan penggunaan listrik. 5. Apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Ya, kita harus melakukan seperti gambar A dan B. 6. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. 7. Carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat berikut alasannya. Contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat adalah kewajiban untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat agar tercipta lingkungan yang damai. Kemudian kewajiban untuk mentaati peraturan dan menjaga ketertiban. Jika tidak melaksanakannya, maka akan timbul keributan dan perpecahan dalam masyarakat. Kewajiban untuk saling membantu dalam hal kebaikan, karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kemudian kewajiban untuk menghargai setiap orang, dan kewajiban untuk menjaga pergaulan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Tulislah dalam diagram berikut. Apa itu kewajiban? Arti kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya adalah menjaga kerukunan hidup, mentaati peraturan yang berlaku, dan menjaga kebersihan lingkungan. Bukan contoh kewajiban adalah menghina orang lain, tidak bersosialisasi, dan membuang sampah sembarangan.
Nah, perhatikan gambar berikut. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Pada gambar pertama, ya, dia sudah mendapatkan haknya. Pada gambar kedua, ya, dia sudah mendapatkan haknya. Kemudian, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Pada gambar pertama, tidak. Dia belum melaksanakan kewajibannya karena tidak menutup keran air ketika sedang tidak digunakan. Sedangkan pada gambar kedua, iya, dia telah melaksanakan kewajibannya untuk mencuci piring setelah digunakan. Apa yang sebaiknya dia lakukan? Pada gambar pertama, sebaiknya dia menutup keran ketika sedang menggosok gigi agar tidak boros air. Pada gambar yang kedua, sebaiknya dia menggunakan air secukupnya untuk mencuci piring agar hemat air. Air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Jadi, apa perbedaan hak dan kewajiban? Hak itu bisa berarti kewenangan, kekuasaan, kepunyaan, derajat. Dalam kalimat itu berarti manusia punya kewenangan untuk memperoleh air bersih. Sedangkan kewajiban itu bisa berarti tugas, pekerjaan, keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam kalimat itu berarti manusia bertugas menghemat penggunaan air. Siti ingin mengetahui penggunaan air bersih di rumah setiap minggunya. Berikut adalah data yang Siti temukan. Siswa yang pertama adalah Siti. Penggunaan air bersih di rumah dalam satuan liter setiap minggu adalah 273 liter. Edo, 324 liter. Rani, 363 liter. Dayu 262 liter dan Udin 291 liter. Hitunglah jumlah air yang digunakan oleh semua teman-teman Siti. Lakukan penaksiran untuk mempercepat menghitungnya. Apa itu penaksiran? Kamu dapat melakukan penaksiran untuk mempercepat hasil perhitunganmu. Untuk melakukan penaksiran, kamu perlu memahami aturan pembulatan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, atau ribuan terdekat. Pembulatan ke puluhan terdekat, jika bilangan satuannya adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, dibulatkan menjadi 10. Jika bilangan satuannya adalah 1, 2, 3, dan 4, dihilangkan. Contoh 543, sedikit lebihnya atau mendekati dari 540. Kemudian untuk pembulatan ke ratusan terdekat, jika bilangan puluhannya 50 sampai 99, dibulatkan menjadi 100. Jika bilangan puluhannya kurang dari 50, dihilangkan. Contoh 543, sedikit lebihnya atau mendekati dari 500. Bagaimana cara membulatkan bilangan 22? Kamu dapat menggunakan garis bilangan untuk membantu melakukan pembulatan. Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Perhatikan jarak bilangan 22 ke bilangan 20 dan 25. Manakah yang lebih dekat? Mengapa? Bilangan 22 lebih dekat 20. Bilangan 22 dapat dibulatkan menjadi 20. Bagaimana cara melakukan penaksiran? Taksirlah penjumlahan berikut ke puluhan terdekat. 123 ditambah 267 sama dengan titik-titik. Lakukan pembulatan bilangan dahulu. 123 mendekati 120. 267 mendekati 270. Hasilnya 120 ditambah 270 sama dengan 390. Jadi hasil penaksirannya adalah 390. Untuk operasi pengurangan caranya juga sama dengan cara di atas. Bagaimana cara melakukan penaksiran keribuan? Isilah tabel berikut. Bilangan 45, penaksiran puluhan. Cara melakukan penaksiran dibulatkan ke puluhan terdekat. Hasilnya adalah 50. Kemudian bilangan 477. Penaksirannya adalah ratusan.
Cara melakukan penaksiran dibulatkan ke ratusan terdekat. Hasilnya adalah 500. Kemudian yang ketiga bilangan 4567. Penaksirannya ribuan. Cara melakukan penaksirannya adalah dibulatkan ke ribuan terdekat. Hasilnya 5000. Kemudian yang keempat bilangan 23.458. Penaksirannya puluhan ribu. Cara melakukan penaksiran yaitu dibulatkan ke puluhan ribu terdekat. Hasilnya adalah 20.000. Kemudian 236.679. Penaksirannya adalah ratusan ribu. Cara melakukan penaksiran dibulatkan ke ratusan ribu terdekat. Hasilnya adalah 200.000. Kemudian yang terakhir bilangan 2.345.678. Penaksiran jutaan. Cara melakukan penaksiran adalah dibulatkan ke jutaan terdekat. Hasilnya 2 juta. Kesimpulan, bagaimana cara melakukan penaksiran? Cara melakukan penaksiran yaitu puluhan dibulatkan ke puluhan terdekat. Jika bilangan satuannya lebih besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan menjadi 10. Ratusan dibulatkan ke ratusan terdekat. Jika bilangan puluhannya lebih besar atau sama dengan 50, maka dibulatkan menjadi 100. Ribuan dibulatkan ke ribuan terdekat. Jika bilangan ratusannya lebih besar atau sama dengan 500, maka dibulatkan menjadi 1000. Puluhan ribu dibulatkan ke puluhan ribu terdekat. Jika bilangan ribuannya lebih besar atau sama dengan 5000, maka dibulatkan menjadi 10.000. Ratusan ribu dibulatkan ke ratusan ribu terdekat. Jika bilangan puluhan ribunya lebih besar atau sama dengan 50.000, maka dibulatkan menjadi 100.000. Jutaan dibulatkan ke jutaan terdekat. Jika bilangan ratusan ribu lebih besar atau sama dengan 500.000, maka dibulatkan menjadi 1 juta. Dan seterusnya. Berdasarkan data yang ditemukan oleh Siti, jawablah pertanyaan berikut. Lakukan penaksiran ke puluhan terdekat. 1. Jumlah air yang digunakan di rumah Siti dan Edo. Jumlah air yang digunakan di rumah Siti sebanyak 273. Jumlah air yang digunakan di rumah Edo sebanyak 324. Yang ditanya adalah jumlah air yang digunakan di rumah Siti dan Edo. Jumlah air yang digunakan di rumah Siti dan Edo adalah 273 ditambah 324. 273 mendekati 270. 324 mendekati 320. Maka 270 ditambah 320 sama dengan 590. Jadi hasil penaksirannya adalah 590. 2. Jumlah air yang digunakan di rumah Lani, Dayu, dan Udin. Yang diketahui adalah jumlah air yang digunakan di rumah Lani sebanyak 363. Jumlah air yang digunakan di rumah Dayu sebanyak 262, dan jumlah air yang digunakan di rumah Udin sebanyak 291. Yang ditanyakan adalah jumlah air yang digunakan di rumah Lani, Dayu, dan Udin. Jumlah air yang digunakan di rumah Lani, Dayu, dan Udin adalah 363 ditambah 262 ditambah 291. Lakukan pembulatan ke puluhan terdekat. 363 mendekati 360, 262 mendekati 260, dan 291 mendekati 290. Maka 360 ditambah 260 ditambah 290 hasilnya adalah 910. Jadi hasil penaksirannya adalah 910. 3. Jumlah air yang digunakan di rumah Dayu dan Edo. Diketahui jumlah air yang digunakan di rumah Dayu sebanyak 262. Jumlah air yang digunakan di rumah Edo sebanyak 324. Yang ditanyakan adalah jumlah air yang digunakan di rumah Dayu dan Edo.
Jumlah air yang digunakan di rumah Dayu dan Edo adalah 262 ditambah 324. 262 mendekati 260, 324 mendekati 320. Maka 260 ditambah 320 sama dengan 580. Jadi hasil penaksirannya adalah 580. 4. Jumlah air yang digunakan di rumah Siti, Edo, Lani, Dayu, dan Udin. Yang diketahui jumlah air yang digunakan di rumah Siti sebanyak 273 liter. Jumlah air yang digunakan di rumah Edo sebanyak 324. Jumlah air yang digunakan di rumah Lani sebanyak 363. Jumlah air yang digunakan di rumah Dayu sebanyak 262. Dan jumlah air yang digunakan di rumah Udin sebanyak 291 liter. Yang ditanyakan adalah jumlah air yang digunakan di rumah Siti, Edo, Lani, Dayu, dan Udin. Jumlah air yang digunakan di rumah Siti, Edo, Lani, Dayu, dan Udin adalah 273 ditambah 324 ditambah 363 ditambah 262 ditambah 291. Lakukan pembulatan ke puluhan terdekat. 273 mendekati 270, 324 mendekati 320, 363 mendekati 360, 262 mendekati 260, 291 mendekati 290. Maka 270 ditambah 320 ditambah 360 ditambah 260 ditambah 290, hasilnya adalah 1500. Jadi hasil penaksirannya adalah 1500. 5. Selisih air yang digunakan di rumah Siti dan Dayu. Jumlah air yang digunakan di rumah Siti sebanyak 273. Jumlah air yang digunakan di rumah Dayu sebanyak 262. Yang ditanyakan adalah selisih air yang digunakan di rumah Siti dan Dayu. Selisih air yang digunakan di rumah Siti dan Dayu adalah 273 dikurangi 262. Lakukan pembulatan ke puluhan terdekat. 273 mendekati 270. 262 mendekati 260. Maka 270 dikurangi 260 sama dengan 10. Jadi hasil penaksirannya adalah 10. 6. Selisih air yang digunakan di rumah Dayu dan Lani. Yang diketahui adalah jumlah air yang digunakan di rumah Dayu sebanyak 262. Jumlah air yang digunakan di rumah Lani sebanyak 363. Yang ditanyakan adalah selisih air yang digunakan di rumah Dayu dan Lani. Selisih air yang digunakan di rumah Dayu dan Lani adalah 363 dikurangi 262. Lakukan pembulatan ke puluhan terdekat. 363 mendekati 360, 262 mendekati 260, maka 360 dikurangi 260 sama dengan 100. Jadi hasil penaksirannya adalah 100. 7. Selisih air yang digunakan di rumah Udin dan Edo. Yang diketahui jumlah air yang digunakan di rumah Udin sebanyak 291 dan jumlah air yang digunakan di rumah Edo sebanyak 324. Yang ditanyakan selisih air yang digunakan di rumah Udin dan Edo. Selisih air yang digunakan di rumah Udin dan Edo adalah 324 dikurangi 291. Lakukan pembulatan ke puluhan terdekat. 324 mendekati 320, 291 mendekati 290, maka 320 dikurangi 290 sama dengan 30. Jadi hasil penaksirannya adalah 30. Lakukan penaksiran operasi hitung berikut. 2345 ditambah 1256 ditambah 2357. Taksiran keribuan 2000 ditambah 1000 ditambah 2000 sama dengan 5000. Taksiran keratusan 2300 ditambah 1300 ditambah 2400 sama dengan 6000.
Taksiran kepuluhan 2350 ditambah 1260 ditambah 2360 sama dengan 5970. Hasil sebenarnya adalah 5958. Mana hasil yang menurutmu paling mendekati? Hasil yang paling mendekati adalah taksiran kepuluhan, yaitu 5970. Kemudian 20.456 ditambah 4.577 ditambah 8.456. Taksiran keribuan 20.000 ditambah 5.000 ditambah 8.000 sama dengan 33.000. Taksiran keratusan 20.500 ditambah 4.600 ditambah 8.500 sama dengan 33.600. Taksiran kepuluhan 20.460 ditambah 4.580 ditambah 8.460 sama dengan 33.500. Hasil sebenarnya adalah 33.489. Jadi hasil yang paling mendekati adalah taksiran kepuluhan, yaitu 33.500. Kemudian 23.456 ditambah 45.459 dikurangi 23.567. Taksiran keribuan 23.000 ditambah 45.000 dikurangi 24.000 sama dengan 44.000. Taksiran keratusan 23.500 ditambah 45.500 dikurangi 23.600 sama dengan 45.400. Sedangkan taksiran kepuluhan 23.460 ditambah 45.460 dikurangi 23.570 sama dengan 45.350. Hasil sebenarnya 45.348. Jadi hasil yang paling mendekati adalah taksiran kepuluhan, yaitu 45.350. Kemudian yang terakhir 3.657 ditambah 4.568 dikurangi 3.467. Taksiran keribuan 4.000 ditambah 5.000 dikurangi 3.000 sama dengan 6.000. Taksiran keratusan 3.700 ditambah 4.600 dikurangi 3.500 sama dengan 4.800. Taksiran kepuluhan 3.660 ditambah 4.570 dikurangi 3.470 sama dengan 4.760. Hasil sebenarnya adalah 4.758. Jadi hasil yang paling mendekati adalah taksiran kepuluhan, yaitu 4.760. 1. Bagaimana melakukan penaksiran kepuluhan ratusan ribuan? Dalam melakukan penaksiran kepuluhan, yaitu bilangan dibulatkan ke puluhan terdekat. Jika bilangan satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jika bilangan satuannya lebih besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Angkanya bertambah 1, angka di sebelah kanannya menjadi 0 semua. Begitupun dengan penaksiran keratusan dan ribuan. Penaksiran keratusan, bilangan dibulatkan ke ratusan terdekat. Angka puluhan yang nilainya kurang dari 50 dibulatkan ke bawah. Angka puluhan yang nilainya lebih besar atau sama dengan 50 dibulatkan ke atas. Penaksiran keribuan, bilangan dibulatkan ke ribuan terdekat. Angka ratusan yang nilainya kurang dari 500 dibulatkan ke bawah. Angka ratusan yang nilainya lebih besar atau sama dengan 500 dibulatkan ke atas. 2. Bagaimana melakukan penaksiran keratusan ribu? Penaksiran keratusan ribu, bilangan dibulatkan ke ratusan ribu terdekat. Angka puluhan ribu yang nilainya kurang dari 50.000 dibulatkan ke bawah. Angka puluhan ribu yang nilainya lebih besar atau sama dengan 50.000 dibulatkan ke atas. 3. Apakah penaksiran membantumu dalam menghitung? Jelaskan. Iya, penaksiran membantu dalam menghitung.
karena menghitungnya menjadi lebih cepat dengan pembulatan angka.